bersumpah demi Allah, saya menyatakan perang. Saya menyatakan perang kepada semua pihak yang terlibat KM50. Saya tunggu mereka. Kapan mereka menghadang, kapan mereka menserang. Jokowi dan kroni-kroninya bisa kita kejar untuk kita cebloskan ke penjara. Bahkan kalau terbukti Jokowi terlibat secara langsung. Karena itu kita hormati apa yang dilakukan oleh pemerintah sebelum saya. Semua pemerintah sebelum kita, dari Presiden Soekarno selanjutnya, punya jasa sampai kita berada di sini. Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang, ngolor, menjilat, ya kan? Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Nabi Muhammad mengatakan, "Man kafara akhahu musliman bahwa kafir." Barang siapa mengkafirkan sesama saudaranya yang beragama Islam, dia sendiri yang kafir. Front Pembela Islam tidak pernah mengirimkan laskar, karena laskar punya pimpinan sendiri, punya panglima sendiri, punya aturan organisasi sendiri. Organisasi bajingan. Jadi kalau Islam mengatakan sedemikian rupa, dia tidak benar, dia tidak tahu apa-apa. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Oke, baik Habib, Anda menyesali perbuatan yang terjadi kemarin? FPI, saya sampaikan bahwa saat Gus Dur menjadi Presiden RI, itu di salah satu stasiun televisi, Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Karena itu ketika saya memutuskan, biar aja dah, lengser aja dah, DPR, negara kita bangsanya akan berbagi dua, akan berantem, darah mengalir. Ya Habib, kita kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Ya Habib, dan saya ingat Gus Dur itu antek Yahudi, kemarin baru pulang dari. Baik Habib, kita akan lanjutkan Orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain? Kita sama orang tolol kita lihat. Bicaranya nggak bisa seperti anak-anak. Saya M50 tidak boleh kita lupakan. KM50 akan terus untuk kita usut. Karena KM50 ini merupakan satu tragedi luar biasa. Saya sudah sampaikan pada saat terjadinya KM50, kalau sekali KM50 dibiarkan, maka akan terulang lagi KM50 yang lain. Nah, buktinya sekarang kita lihat berapa banyak orang-orang yang dibunuh oleh polisi. Nah, tapi kemudian begitu siaran pers disiarkan, orang tersebut katanya melawan, bawa senjata, polisi terpaksa. Nah, akhirnya yang terjadi persis seperti KM50. Sudah korbannya diculik, disiksa, dibunuh, difitnah. Dan itu terus terulang sampai peristiwa terakhir di Semarang, seorang anak SMK begitu juga. Dia tidak tawuran dibilang tawuran, tidak bawa senjata dibilang bawa senjata, dipamerkan senjata dalam siaran persnya. Nah, jadi lagi-lagi terulang. Jadi warga masyarakat dibunuh terus difitnah. Nah, ini nggak boleh dibiarkan. Ini kenapa bisa terjadi lagi itu tadi. Karena KM50 dibiarkan, akhirnya mereka menganggap ke depan ini bunuh orang itu gampang kok. Gampang, habis bunuh fitnah selesai, habis bunuh salahkan selesai. Nah, sampai kapan ini akan terus terjadi dan ini akan terus terulang. Sampai peristiwa sebesar Kanjuruhan yang meninggal itu lebih dari 100 orang, tetap saja yang meninggal yang disalahkan. Nah, lagi-lagi mereka semua disalahkan. Jadi polisi seperti malaikat, nggak pernah salah. Allahu Akbar. Nah, ini berbahaya sekali. Nah, maka itu sekali lagi kami tidak akan diam. KM50 akan terus kami kejar. Dan orang yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa KM50 adalah Jokowi. Yang bertanggung jawab dalam peristiwa KM50 adalah Jokowi. Bukan hanya karena beliau sebagai seorang presiden. Mungkin orang mengatakan, oh mungkin tanggung jawabnya moral karena sebagai seorang presiden. Bukan.
Tapi kita dapatkan indikasi-indikasi keterlibatan Jokowi langsung atau tidak langsung, itu bisa dibaca. Dan itu akan kita beberkan kalau pengadilan HAM-nya digelar, ikhwan. Nah, jadi jelas sekali dari sebelum terjadinya peristiwa KM50, bagaimana Jokowi mengerahkan Kopsus, Komando Operasi Khusus ke Petamburan, lengkap dengan persenjataannya untuk menakut-nakuti saya dan keluarga. Itu sudah pengkondisian. Kemudian bagaimana seorang Pangdam Jaya sebelum kejadian menantang-nantang FPI di Monas dan mengancam-ngancam saya. Begitu juga bagaimana seorang Kapolri ketika itu, Idham Aziz, dengan Kapolda ketika itu luar biasa, mengancam dengan ancaman yang luar biasa sebelum terjadi peristiwa KM50. Semua itu merupakan cipta kondisi. Nah, seolah-olah saya dan FPI adalah orang yang kelompok berbahaya, sehingga kalau ke depan dibunuh ya nggak apa-apa, namanya juga orang berbahaya. Orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, diapain? Kita sama orang tolol itu kan ya caranya nggak bisa kerja anak-anak. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Nah, tidak sampai di situ. Begitu terjadi KM50, Jokowi lah yang pertama kali menyatakan bahwa polisi sudah berbuat benar, masyarakat jangan melawan. Belum ada investigasi, belum ada pemeriksaan, belum ada penelitian, tiba-tiba sudah membuat pernyataan kalau laskar di KM50 itu yang salah. Nah, sementara polisi yang membantainya itu benar, sedang menjalankan tugas. Nggak layak Presiden memberikan pernyataan semacam itu sebelum dilakukan pemeriksaan. Kecuali kalau memang Presidennya terlibat dan yang mengatur semua itu, pantas saja memberikan pernyataan seperti itu. Tidak sampai di situ. Tatkala banyak masyarakat termasuk DPR meminta dibentuknya yaitu tim independen untuk investigasi KM50, justru Jokowi yang menolak. Kenapa harus menolak? Kalau tidak terlibat, nggak usah ditolak. Mestinya investigasi itu dilakukan sejak awal kali kejadian. Nah, jadi di sini sekali lagi kalau saya katakan Jokowi adalah orang yang paling bertanggung jawab, bukan hanya karena Jokowi itu sebagai presiden, tapi ada indikasi-indikasi yang menunjukkan keterlibatannya. Jadi dicipta kondisi dulu supaya masyarakat melihat FPI ini bahaya, Habib Rizik ini bahaya, Petamburan ini bahaya. Terus diciptakan kondisi dengan bantuan para buzzer yang luar biasa menyebar fitnahnya. Begitu opini terbentuk bahwa FPI ini berbahaya, Habib Rizik berbahaya, barulah terjadi peristiwa KM50. Artinya supaya apa? Supaya kalau sayanya terbunuh atau FPI-nya, laskarnya terbunuh, orang akan menganggap biasa. Ini kan orang-orang keras, ini orang ekstrim, ini memang orang berbahaya. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Saya kalau jadi presiden bagi umat Islam, saya perintahkan pegawai negeri harus wajib harus sholat berjamaah, dan kami akan kontrol mereka kalau tidak sholat. Kalau tidak puasa, kami akan pecat. Begitu. Dan kita kondisi semacam ini sudah jadi drama sinetron yang sering dimainkan oleh rezim Jokowi. Maka itu saya katakan sekali lagi, itu merupakan indikasi kalau Jokowi terlibat dalam KM50. 3 hari sebelum kejadian KM50 di tempat ini, di markas syariat ini, tadi diceritakan oleh Dr. Fadilah, nah, bagaimana saya berkumpul dengan sekumpulan jurnalis. Kemudian tahu-tahu ada drone yang merekam semua kegiatan kami. Begitu kita kejar itu drone, ternyata yang memainkan drone itu adalah 3 anggota BIN. Dan ini bukan fitnah, bukan, kami rekam semua. 3-tiganya punya kartu anggota BIN resmi. Yang satu juga punya kartu anggota sebagai jurnalis, yang satu sebagai mahasiswa, yang satu lagi sebagai anggota TNI. 3-tiganya punya kartu anggota BIN secara resmi. Mereka memakai mobil dengan nomor plat palsu, dan semuanya kita tangkap. Mobil-mobilnya kita tangkap, kita interogasi, kita
kita rekam. Bahkan sampai data-data yang ada di komputer mereka kita sedot. Kita ambil itu datanya. Ternyata ya, di dalam laptop yang mereka bawa ada operasi D5 yang saya menjadi targetnya. 3 hari sebelum peristiwa itu. Artinya apa? Ini anggota BIN ini menunjukkan adanya keterlibatan instansi negara, badan intelijen negara. Nah, jadi Jokowi dan orang-orangnya, apakah itu BG, apakah itu Fadil Muhammad, apakah itu Idam Aziz, Tito, Dudung, Abdurrahman dan lain sebagainya, baik langsung maupun tidak langsung, semua terlibat. Dan kami akan kejar mereka ya, secara hukum baik dari dunia sampai akhirat. Nah, jadi jangan lagi kita ini semua dibodoh-bodohi. Kami punya data itu sampai hari ini masih kami simpan. Sekali lagi masih kami simpan. Adapun pemeriksaan Komnas HAM, saudara, secara umum ya ada bagusnya. Tapi lucunya semenjak Komnas HAM itu bekerja sampai hari ini, Komnas HAM tidak pernah menanyakan saya, memanggil saya, meminta keterangan dari saya, baik secara lisan maupun secara tulisan. Padahal peristiwa KM50 target utamanya adalah saya. Jadi dari mulai Komnas HAM bekerja sampai hari ini, Komnas HAM tidak pernah menanyakan saya sepatah kata pun juga. Ada apa? Mestinya kalau Komnas HAM itu profesional, dia harus menanyakan. Justru target utamanya mesti ditanya. Kenapa? Ada apa? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Iya, tapi kalau kita lihat dari gambar ini ya, banyak yang menggunakan baju dari FPI. Iya, Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta Habib, hatinya. ya Habib, Anda kenapa begitu yakin bahwa yang melakukan kekerasan tersebut atau peristiwa tersebut itu bukan dari FPI? Nah, karena saya tahu betul bahwa yang bergerak di sana itu komando Laskar Islam, yang memang Laskar Pembela Islam merestui sebagian laskarnya untuk bergabung sebagai salah satu elemen di komando Laskar Islam. Tapi Anda menyesali juga kejadian itu, Habib? Front Pembela Islam tidak pernah mengirimkan laskar, karena laskar punya pimpinan sendiri, punya panglima sendiri, punya aturan organisasi sendiri. Organisasi bajingan. Anda Jadi menyesali? kalau Gus mengatakan sedemikian rupa, dia tidak benar, dia tidak tahu apa-apa. Oke, baik Habib. Dan Anda menyesali perbuatan yang terjadi kemarin? FPI, saya sampaikan bahwa saat Gus Dur menjadi Presiden RI, itu di salah satu stasiun televisi, Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita Jadi kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Ya Habib, Dan saya ingat Gus Dur itu antek Yahudi. Kemarin baru pulang dari. Baik Habib, kita akan lanjutkan perbincangan. Nah, tapi ternyata sama sekali tidak. Nah, karena itu sekali lagi saya tidak ingin bicara panjang lebar di sini, tapi terlalu banyak nama-nama yang terlibat, saudara, dan semua kita catat. Ada 35 nama aparat yang kami catat. Nah, dari yang pangkatnya jenderal sampai yang pangkatnya di bawah, semua kami catat orang-orang yang terlibat daripada peristiwa KM50. Di sana kita lihat, saudara, ada Kombes Polisi TB Adi Hidayat, dulu menjabat sebagai Diskrimum Polda Metro Jaya. Ini yang memberikan surat tugas untuk terus menguntit, saudara, saya sekeluarga. Surat tugasnya resmi yang menandatangani orang ini. Nah, orang ini sama sekali tidak dipecat, bahkan pangkatnya dinaikkan. Sekarang sudah dapat bintang. Nah, kemudian masih ada lagi AKBP Handik Zusen, baru 3 hari yang lalu pangkatnya juga dinaikkan di Polda Metro Jaya. Kemudian masih ada AKBP Widi Irawan, saudara. Nah, ini yang diduga yang menjadi supir mobil Land Cruiser hitam. Masih ada AKBP Rulian Sauri. Ini yang diduga melakukan pemindahan jenazah daripada 6 laskar. Kemudian masih ada Ibda Muhammad Yusmin Ohorela. Ini yang diduga sebagai algojo eksekutor daripada KM50. Masih ada Bribka Faisal Kasbi Alea. Ini juga termasuk eksekutor. Masih ada Bribka Adi Ismanto.
masih ada Bribka Guntur Pamungkas, masih ada Bribtu Fikri Ramadan Tawainellah, dan lain sebagainya. Bahkan secara sistematis para buzzer digerakkan untuk membenarkan tindakan polisi dan menyalahkan daripada para syuhada KM 50. Bahkan ada buzzer yang kirim rangkaian bunga mengucapkan selamat kepada Polda Metro Jaya atas berhasilnya membunuh 6 laskar. Ini semua kita rekam dan semua kita catat. Nama-nama orangnya ada, saudara, foto-fotonya semua ada. Jadi kita tinggal tunggu waktu yang tepat untuk kita seret mereka semua ke pengadilan HAM. Nah, jadi sekali lagi, saya tidak bisa bacakan semua nama-nama yang ada, tapi nama-nama tersebut tidak akan pernah kita lupakan. Dan alhamdulillah, mobil yang dipakai oleh para syuhada ketika mereka ditembaki, mobilnya ada di depan sana. Anda udah lihat, dibangun museum. Di situ ada mobil yang digunakan oleh para laskar dan itu menjadi barang bukti. Jadi sengaja kita simpan sebagai barang bukti. Begitu nanti pengadilan HAM digelar, maka ini merupakan salah satu bukti barang yang harus ditunjukkan di pengadilan. Tidak sampai di situ. Kalau kita bicara novum, tadi sudah dibahas oleh Dr. Fadillah. Perlu kita ketahui, novum yang kita punya sebetulnya bukan hanya CCTV KM 50. Tapi tidak jauh dari pintu tol Kerawang Timur ada sebuah hotel, yaitu Novotel. Hotel tersebut saudara juga punya CCTV yang merekam aksi penembakan para aparat terhadap 6 syuhada kita. Tapi hotel tersebut kemudian didatangi oleh para aparat dan CCTV-nya semua disita. Jadi CCTV milik hotel, CCTV milik KM 50 semua adalah bukti kuat tentang terjadinya pembantu. Tidak betul kalau laskar melawan, tidak betul ada peristiwa saling tembak menembak. Tapi insya Allah satu saat kita akan dapatkan semua CCTV tersebut untuk kita bisa seret semua yang ada. Dan subhanallah, Allah maha adil ya ikhwan. Allah maha adil. Ternyata tidak kurang dari 7 orang yang terlibat dalam pembantaian KM 50 adalah anggota Satgasus Merah Putih Sambo. Resmi, saudara, masuk. Termasuk yang tadi saya sebutkan namanya, yaitu Hadik Yusen. Itu juga termasuk anggota Satgasnya Sambo dan dia adalah komandan daripada para pembantai KM 50. Nah, jadi sekali lagi kami sudah dapat itu nama semua, kami sudah dapat berbagai macam keterangan yang tidak kami bisa sebutkan pada saat ini, tapi kami akan ungkap pada saatnya begitu digelar pengadilan HAM untuk KM 50 insya. Karena itu kita hormati apa yang dilakukan oleh pemerintah sebelum saya. Semua pemerintah sebelum kita, dari Presiden Soekarno selanjutnya, punya jasa sampai kita berada di sini. Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang, terus terang aja. Tapi tetap bagi Bahar Muslim, saya cap dia pengkhianat. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Nabi Muhammad mengatakan, "Mangkafaro akhahu musliman bahwa kafir." Barang siapa mengkafirkan sesama saudaranya yang beragama Islam, dia sendiri yang kafir. Gus Dur itu buta, matanya buta Habib, hatinya. ya Habib, Anda kenapa begitu yakin bahwa yang melakukan kekerasan tersebut atau peristiwa tersebut itu bukan dari FPI? Nah, karena saya tahu betul bahwa yang bergerak di sana itu komando Laskar Islam, yang memang Laskar Pembela Islam. Orang boleh berbuat kekerasan hanya kalau diusir dari rumahnya. Tidak ukhriju min diyarihim, kalau diusir dari rumah mereka baru boleh kekerasan. Karena itu ketika saya memutuskan biar aja dah lengser aja dah
negara kita bangsanya kan terbagi dua, akan berantem darah mengalir. NU tidak terlibat untuk mendukung Ahmadiyah. Bapak Kiai Haji Hashim Muzadi dengan tegas menolak Ahmadiyah dan meminta pemerintah untuk melakukan pelarangan terhadap Ahmadiyah dengan cara arif dan bijak. Anda jangan mengatasnamakan NU. Tidak, Itu penipuan. justru saya ingin Itu mengatakan pribadi Anda. Ahmadiyah, saya tidak Anda setuju dengan Ahmadiyah, tetapi NU tidak pernah menyuruh orang melakukan kekerasan, apalagi pengerusakan masjid dan pemukulan kepada wanita dan anak kecil. Ini yang harus digarisbawahi. Tidak ada ajaran Islam yang terlibat. Organisasi bajingan. Nah sekarang mari tunjukkan di televisi mana wanitanya, mana anak-anaknya, Baik. mana orang cacatnya. Itu semua dusta. Baik, Kang Maman. Mana ada laskar yang melakukan penganiayaan kepada anak-anak wanita, Baik, apalagi baik. orang cacat, saya yang akan tangkap, saya yang akan jeblokkan ke penjara. Makanya saya bolak-balik bilang kepada mereka, tangkap itu Habib Rizik. Oke, bolak-balik ya dia lagi, dia kan. Habib, Anda Kang jangan Maman, kita menyebarkan ada fitnah. pernyataan Kami dari tegas. Gus Dur, kita Saya tidak akan punya susah. masalah. Kalau ada laskar coba-coba mengganggu perempuan, anak-anak, atau orang cacat, Anda jangan fitnah. Baik Habib, kita Ya, dengarkan ini dulu kita komentar dengarkan Gus pernyataan Dur dari Gus Dur. atas bentrokan yang terjadi kemarin. Ya, silakan. Ya. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, asal ragu-ragu. Saya bilang begitu. Saya bilang pada istri saya, udah pulang aja, udah pulang ngapain? Nah, saya bilang Kiai Maman dari PKB Majalengka atau Jawa Barat atau DPP itu masuk rumah sakit gara-gara itu. Ya inilah, kalau yang pegang urusan itu penakut ya begini. Maksudnya kan dia ya mau berakhir malah jadi kita yang berakhir di tanah air. Ya nanti harus ditangkap semuanya sudah. Gak usah ragu-ragu. Saat ini saja semuanya siapa yang mana itu apa itu demo-demo dan ikut yang begituan tindakan-tindakan merusak. Ya, Habib, kita konfirmasi sekali lagi Habib. Tadi Gus Dur berkeyakinan bahwa itu telah dilakukan oleh FPI begitu karena ada sejumlah atribut. Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak melihat berkeyakinan? Orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, jadi apain? Kita sama orang tolol itu kan ya. Bicaranya nggak bisa sebentar. Bahkan Sambo sendiri dengan Henry Kurniawan. Henry Kurniawan ini saat itu pangkatnya Dirjen Polisi keturunan Cina. Dia ditugaskan oleh Sambo sebagai ketua provos yang memeriksa kasus KM50. Tapi lucunya dia sebagai ketua provos tapi ikut siaran pers bersama Kapolda Metro Jaya dan bersama Dudung ikut-ikutan memamerkan senjata-senjata barang-barang bukti palsu, saudara. Mestinya provos itu memeriksa, bukan provos itu malah ikut meloloskan barang-barang bukti palsu yang ada. Tapi akhirnya yang bersangkutan ketangkep terlibat dalam kasus Sambo, dan di pengadilan dia ngaku bahwa CCTV KM50 dia yang sapu bersih semuanya. Dan Sambo pun dalam pengadilan saat ditanya oleh jaksa juga mengaku ya dia terlibat untuk membersihkan CCTV yang ada di KM50. Jadi ini karamah syuhada. Allah bongkar ya kawan. Sambo dan pasukannya yang terlibat, mereka pikir saudara mereka akan bisa bersembunyi selamanya. Ternyata Allah ciptakan ada peristiwa bagaimana Sambo dan kawan-kawan membunuh yaitu salah satu daripada anggotanya, dan akhirnya di pengadilan semua terbongkar. Nah, karena itu kepada Bapak Kapolri kita ingatkan sekali lagi janjinya di depan DPR MPR yang siap mengupas kembali kasus KM50 kalau ada novum baru. Novum barunya sudah ada Pak, tinggal Bapak mau proses atau tidak, itu saja. Nah, jadi jangan lagi beralasan novum baru, omong kosong. Bapak ketika itu sebagai kabak reskrim ketika kejadian, Kapolrinya adalah Bapak Idham Aziz. Bohong kalau Bapak tidak tahu CCTV 50 itu disingkirkan. Bohong kalau Kapolri itu tidak tahu kalau CCTV itu merupakan novum baru yang sampai hari ini belum pernah yaitu diajukan ke pengadilan. Jadi saya minta Pak Kapolri nggak usah main-main lah, jangan main kucing-kucingan lagi Pak, jangan.
nanti ujung-ujungnya Bapak akan terlibat langsung ataupun tidak langsung di dalam menyembunyikan kejahatan daripada anak buah Bapak sendiri. Yang terakhir saudara, saya prihatin, saya sedih karena kabinet yang dibentuk oleh Bapak Presiden Prabowo saat ini masih bau anyir darah KM50. Karena orang-orang yang tadi saya sebutkan, saudara, sebagian ditarik ke kabinet, yaitu Pak Prabowo. Nah, kita bisa lihat DG dijadikan Menko Polhukam, masih ada Pak Kikot di sana, masih ada Dudung, saudara. Nah, kok bisa orang-orang yang bermasalah ini ditarik untuk duduk di kabinet? Padahal kita berharap Pak Prabowo ini punya kabinet yang bersih, yang profesional, yang hebat, yang kuat, yang bekerja demi bangsa, rakyat. Kita dukung. Tapi ternyata, saudara, orang-orang bermasalah, orang-orang justru yang kita sedang kejar, dimasukkan ke dalam kabinetnya. Maka itu kita minta dengan hormat kepada Bapak Prabowo agar semua oknum yang ada di dalam kabinet Bapak, baik yang diduga kuat terlibat korupsi, atau terlibat judi online, atau terlibat pembantaian warga sipil, atau terlibat di dalam perusakan demokrasi di Indonesia, tolong diresafel, Pak. Tolong diberhentikan. Tolong dibersihkan kabinet Bapak agar seluruh bangsa Indonesia, para habaib dan kiai menjadi bulat untuk mendukung Bapak, bulat untuk menyokong Bapak, bulat untuk membantu Bapak memimpin Indonesia sehingga Indonesia bisa adil, makmur, dan sejahtera. Untuk apa sekarang saya, apa itu istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, ada, kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Mau buka-bukaan, yang gak enak. Kita diajarkan nenek moyang kita, orang tua kita, mikul dhuwur mendem jero. Orang tua hormati yang baik. Kita sebagai yang muda berani juga ngoreksi, tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, yang sopan. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya kacau, istananya menjadi istana iblis. Barang siapa mengkafirkan sesama saudaranya yang beragama Islam, dia sendiri yang kafir. Saya bukan orang yang terlalu baik. Agama saya akui di depan Muhammadiyah, aku akui. Tapi saya ingat ajaran ustadz-ustadz saya. Tidak boleh dendam, tidak boleh maki-maki, ya, tidak boleh sakit hati, tidak boleh benci. Alamin. Jadi PR kita masih panjang, belum selesai karena orang-orang bermasalah di KM50 masih punya jabatan. Kalau masih punya jabatan berarti masih dilindungi. Kalau masih dilindungi berarti tantangannya masih berat. Tapi nggak usah khawatir. Nah, kita selama ini berjuang, khususnya para pengurus FPI dan laskar FPI, anggota FPI dimanapun berada. 1000 kali kita gagal, jatuh dalam perjuangan, 1001 kali kita akan bangun, bangkit kembali melanjutkan perjuangan. Tidak ada kata putus asa dalam perjuangan kita. Setuju berjuang? Takbir. Sallu ala Nabi. Tuhan aja memaafkan kok. Manusia meneruskan permusuhan. Saya ini dikalahkan oleh Pak Jokowi. Dan menteri-menteri saya banyak yang ikut mengalahkan saya. Benar ya? Ayo ngaku tuh, ngaku. Siapa bendaharanya Pak Jokowi? Itu Trenggono itu. Ayo ngaku ini. Ini banyak ini menteri-menteri saya itu. Tapi sudah ini kan perbedaan itu biasa, persaingan itu biasa. Sudah. Tapi sesudah itu, ayo kerjasama, ayo. Nyatanya saya tahu ini, dalangnya Trenggono ini.
Habib jadi wakil saya di Kementerian Pertahanan. Akhirnya saya dibilang, oh Prabowo pakai banyak orangnya Jokowi. Tidak, bukan orangnya Jokowi. Saya pakai orang merah putih. Saya pakai anak Indonesia. Kita akan sharing sekaligus kita menyusun langkah bagaimana supaya para penjahat ini termasuk Jokowi dan kroni-kroninya bisa kita kejar untuk kita jebloskan ke penjara. Bahkan kalau terbukti Jokowi terlibat secara langsung atau ada perintah, wajib dihukum mati. Itulah tadi tuntutan dari Habib Rizik tentang tragedi KM50 yang mengakibatkan beberapa anggota FPI meninggal dunia. Tuntutan tersebut ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas para aparat yang dianggap bersalah oleh Habib Rizik karena telah mengakibatkan anggotanya meninggal dunia. Tuntutan tersebut diungkapkan pada saat haul KM50. Habib Rizik sampai saat ini masih belum terima yang menganggap bahwa Jokowi adalah otak di balik semua tragedi tersebut. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silakan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah selalu support Al Manafati. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.